Informasi berikutnya pemirsa, meramaikan hari pertama masuk sekolah ada yang unik dari distribusi makan bergizi gratis di Blora, Jawa Tengah. Para sopir armada MBG mengenakan kostum wayang, memberikan semangat baru untuk para siswa. Suasana berbeda terjadi saat distribusi makan bergizi gratis di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Bukan hanya membawa makanan, para sopir armada MBG tampil unik dengan riasan tokoh wayang. Saat turun dari mobil, para sopir langsung menyita perhatian siswa. Mereka disambut sorak gembira hingga berfoto bersama. Ide cosplay tokoh wayang ini muncul secara spontan. Tujuannya memberikan kejutan dan kesan menarik di hari pertama distribusi MBG setelah libur panjang. Gagasan ini hasil kesepakatan seluruh relawan. Selain sesuai petunjuk teknis, langkah ini juga untuk menangkap ekspresi bahagia anak-anak saat menerima manfaat MBG. Upload ekspresi anak-anak. Lah itu ide apa nih yang kira-kira nanti bisa membuat anak-anak tuh seneng gitu. Akhirnya kita antusiasnya ya itu tadi idenya harus pakai kostum wayangan gitu. Ya ada cerita lucu Mbak ya? Iya. Ada ya biar anak-anak tambah berkesan aja. Kemudian ingat memori code-nya itu dapet gitu. Ya antusias sekali. Anak-anak juga suka lah tadi itu. Bangga. Oh bagus katanya. Nah, harapan ke depan ya bagus lagi mungkin bisa dia pakai kostum apa kayak gitu. Boleh lah nanti. Ya gimana ya kreatif aja. Melalui konsep kreatif dan berbasis budaya lokal, program makan bergizi gratis tak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, namun juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan tak terlupakan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Kepala Bappenas berharap program MBG harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 82,9 juta orang. Pemerintah juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi berharap program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo harus dipastikan berjalan baik dengan kualitas yang terjaga. Rantai pasok di mana gizi itu harus dicukupi dari bahan baku yang ada di sekitar wilayah SPPG dan wilayah dapur yang ada dan dipastikan dimasak dengan baik dan juga dipastikan juga dikirim juga dengan baik dan pada saat dimakan oleh anak-anak juga itu harus sampai pada makanan yang bergizi, makanan yang standar gizinya terjaga. Nah ini Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Desember 2025, program makan bergizi gratis telah menyerap anggaran sebesar 51,5 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara 72,5% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah. Program MBG juga telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja. Dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 19.343 unit. Tahun ini penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar 268 triliun rupiah berdasarkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang 2025 tercatat mencapai 300,3 triliun atau setara 99,6% dari target APBN. Dari sisi cukai, penerimaan mencapai 221,7 triliun rupiah, namun mengalami kontraksi 2,1%.
Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang 2025 tercatat mencapai 300,3 triliun atau setara 99,6% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh tipis 0,02% dibandingkan capaian tahun sebelumnya di tengah tekanan dari perlambatan impor dan turunnya produksi hasil tembakau. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan penerimaan bea cukai ditopang oleh beberapa komponen utama meskipun tidak semuanya mencatatkan kinerja positif. Dari sisi cukai, penerimaan mencapai 221,7 triliun rupiah namun mengalami kontraksi 2,1%. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya produksi hasil tembakau. Sementara itu, penerimaan bea keluar justru melonjak signifikan, nilainya naik 36% menjadi 28,4 triliun rupiah. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya harga crude palm oil, bertambahnya volume ekspor sawit, serta adanya relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Jadi tumbuh 0,02%. Cukainya 221,7 triliun, turun 2,1% karena turunnya produksi hasil tembakau. Bea keluar naik 36% karena naik harga CPO, dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Bea masuk 50,2 triliun, 5,3% di bawah tahun sebelumnya. Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita. Di luar aspek penerimaan, kinerja operasional bea cukai juga menunjukkan perbaikan. Waktu tunggu barang impor atau dwelling time di pelabuhan berhasil ditekan. Dwelling time tercatat membaik dari 3,52 hari pada 2024 menjadi 3,02 hari pada 2025. Pemirsa, PT MNC Energy Investments Tbk atau IATA mencatat kinerja operasional positif sepanjang tahun 2025. Perusahaan tambang batubara ini optimis mampu mengakselerasi produksi secara signifikan pada tahun 2026 seiring penguatan infrastruktur dan optimalisasi seluruh wilayah izin usaha pertambangan yang dikelola. Sepanjang tahun 2025, PT MNC Energy Investment Tbk berhasil membukukan produksi batubara sebesar 3,56 juta metrik ton, dengan total penjualan mencapai 3,38 juta metrik ton. Realisasi ini setara sekitar 80% dari target rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh mulai beroperasinya izin usaha pertambangan operasi produksi PT Artaco Prima Energi sejak kuartal ketiga 2025 yang memperkuat basis produksi dan penjualan perseroan. Memasuki tahun 2026, IATA menargetkan lonjakan produksi hingga 7,85 juta metrik ton atau meningkat hampir 180% dibanding target RKAB 2025. Target tersebut berasal dari kontribusi 3 izin usaha pertambangan utama, yakni PT Artaco Prima Energi, PT Indonesia Batu Prima Energi, serta PT Putra Muba Coal. Intinya begini, kita ingin menyampaikan bahwa kegiatan operasional kita di Musi Banyuasin tidak terkendala oleh satu kejadian bencana yang cukup besar beberapa bulan lalu ya Sumatera. Yang kedua adalah dengan adanya peraturan Pemda yang membatasin atau penggunaan jalan-jalan umum, jalan-jalan negara, kita tidak terkendala karena kita semuanya menggunakan jalan khusus batubara yang kami develop dan itu benar-benar hanya khusus untuk tambang kami. Dengan pondasi operasional yang semakin matang, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, MNC Energy Investment optimistis mampu mencapai target produksi 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain batubara nasional yang tumbuh berkelanjutan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.